Baru kau bilang penyaliban rencana iblis. Nenek moyang. Ini loh, kata Alkitab, tanyakanlah kepada para imam. Coba Wira buka lagi yang bergabung. Coba Wira buka lagi. Coba. Hagai 2, coba. Kata siapa? Hagai 2 ayat 11. Coba kita buka Hagai 2 ayat 11. Tuh. Atau ayat 12 di Alkitab. Tanyakanlah, nih beginilah firman Tuhan. Ini firman Tuhan loh. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Tuh. Bukan tanyakanlah pengajaran kepada siaran tipu. Tanyakanlah Allah Tritunggal kepada para imam. Mau saja diajar-ajar yang aneh-aneh. Ini di YouTube dan TikTok ini banyak sekali ajaran bidat. Yesus adalah Allah Bapa. Yesus punya Tuhan. Onenes bilang Yesus adalah Allah Bapa. Saksi Jehova dan siaran TV tipu-tipu bilang Yesus punya Tuhan. Saya baca Alkitab, KGK, tidak ada iblis penyaliban rencana iblis. Yesus punya Tuhan kagak ada di sini, kagak ada. Nah, saya Protestan karena tidak mungkin saya tanya Romo tiap hari. Nah, ini sudah cukup, toh, karena ini legal ini loh. Ini pengajaran Katolik punya ini loh, sah. Ayo. Aneh kok. Akhir-akhir ini saya lihat orang di TikTok pengajarannya bidat. Orang yang pergi ke gereja, masuk gereja Katolik, dia dukung pengajaran-pengajaran bidat, penyaliban rencana iblis. Dia sponsor lagi. Brimo. Heran sekali. Nah di kuana kotoran aku na di kuana male gereja jual gereja Katolik na dukung tuto baga-baga na ajaran bidat. Nah murah khusus itu. Paham itu bahasa itu. Kau orang Katolik baru kau dukung para bidat. Minta maaf ya oknum-oknum ya. Ajaran bapak-bapak gereja, penyaliban itu tidak ada rencana iblis. Saya sudah tunjukkan tadi, diambil dari KGK. Oh. Aduh. Ayat-ayat Alkitab itu banyak sekali diselewengkan. Khususnya Lukas 2 ayat 22. Tidak pernah paham ayat itu. Kalau kita mau ajar bilang, oh iya. Padahal cuma berani keluar-keluar di bawah. Tidak tahu. Padahal saya sudah tunjukkan. Kalian ini Protestan ini, coba tolonglah belajarlah. Tidak ada saya lihat orang Katolik yang betul-betul rajin baca Alkitab bilang penyaliban tuh rencana iblis. Yesus punya Tuhan. Coba kalian tanya sama Romo. Yesus punya Tuhan kah? Cuma ajaran oknum-oknum saja nih dari Protestan ini. Bikin air kabur ini. Betul nggak? Itu Yesus tidak ateis. Violet, kau bertobat, lebih baik kau dibaptis ulang sudah. Mau saja bilang Yesus punya Tuhan. Inilah ciri-ciri bidat. Padahal bapak-bapak gereja sudah kasih ultimatum. Kau yang kanon Alkitab kah? Kalian yang kanon Alkitab. Padahal bapak-bapak gereja sudah mengajarkan. Saya sudah tunjukkan data tadi.
Dari gereja Katolik tidak ada rencana iblis penyaliban. Saya kasih dua sekolah teologi ya. Banyak, saya belum, Semarang punya belum. Medan punya belum. Aneh. Kalian ini oten-oten sekarang. Kebanyakan yang protes ini dari Protestan. Tunggang protes-protes. Oknum-oknum ya. Tafsir Alkitab. Padahal kau punya dasar apa? Protestan itu apa? Tuh? Betul tidak? Ini primer. Tapi setelah kita kasih baca di Hagai 2 ayat 11 atau 12 di buku, mundur, tidak mau. Padahal ini dasar. Coba kita buka Filipi 2 ayat 6. Ini. Ini ciri-ciri ya, saksi Jehovah ngambil dari sini. Di sini kalau kalian buka, Wira punya Alkitab saksi Jehovah enggak? Ada enggak? Enggak punya, punya. Iya, punya enggak? Kau punya Alkitab saksi Jehovah enggak? Tidak punya. Nah, teman-teman ya, di Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Jadi di sini, bentar ya. Gak punya, kau punya ya? Gak punya ya? Ya enggak punya. Enggak punya. Iya, saya belum ini dulu ya. Jadi di sini teman-teman, di sini kalau kita ke bahasa Yunani ada namanya huparkon. Jadi di sini yang walaupun ini seharusnya ada. Ini juga terjemahan LAI agak sedikit miss. Yang walaupun ada seharusnya ada dalam rupa Allah. Supaya jangan dia bertentangan dengan Kolose 2 ayat 9. Ya. Nah, ini yang saksi Yehova ini mereka mengambil rupa Allah atau morpheos ya, itu sebagai wujud roh atau penampilan ilahi. Berarti Yesus adalah Allah yang maha kuasa itu sendiri kalau kita lihat poinnya ya. Tapi kalau saksi Yehova itu Yesus bukan Allah. Ya. Dan kalau saksi Yehova itu mereka begini. Mereka menganggap bahwa Yesus itu ya tidak pernah berupaya setara dengan Allah, melainkan tunduk kepada Bapa. Tunduk itu dalam arti dia adalah Allah yang rendah gitu, subordinat gitu ya. Istilahnya dia lebih rendah secara ontologi. Jadi saksi Yehova bilang Yesus itu punya Tuhan. Itu ya. Jadi memang saksi Jehovah ini, jadi orang-orang para bidat ini ya, mereka ini Wira tutup nanti kena ban. Nggak bisa lama-lama kita buka Alkitab, nanti kena ban. Jadi orang-orang bidat ini dikasih tahu nggak bisa. Dia bermain halus, dia ngaku Tritunggal. Nanti yang Kit yang Tritunggal bolpen nanti kau naik ya, nanti saya akan jelaskan. Kit kau naik Kit, supaya saya jelaskan kenapa saya mengatakan Tritunggal bolpen. Saya ajak diskusi ya, yang orang pintar-pintar. Naik aja, jangan kau itu, nanti saya bikin kau lebih jengkel Tritunggal bolpen toh, yang saya jelaskan. Naik sudah. Ya. Jadi orang-orang ini pendukung-pendukung TV iblis, siaran TV yang ada TV di YouTube dan TikTok. TV iblis ini mengajarkan yang sudah hancur. Ya, sudah hancur. Pengajaran bidat-bidat yang sudah dikutuk oleh bapak-bapak gereja. Padahal firman Tuhan sudah katakan, tanyakanlah pengajaran itu kepada para imam.
Saya lihat ini akun-akun sekarang para bidat, mereka tidak mengerti. Siapa di sini yang jago Tritunggal? Coba naik. Saya mau suruh Anda tolong jelaskan Tritunggal. Baru Anda bikin penjelasannya bagaimana. Kita menjelaskan Tritunggal itu kebagaimanaan Allah. Oke, Kurlung kau naik Kurlung. Saya terima kau. Naik Kurlung. Kalau tidak saya kasih kau bisu. Naik aja Kurlung. Coba kalian yang jago Tritunggal, kalian bikin perumpamaan seperti manusia. Nanti saya naik yang bertanya sama kalian. Karena saya sudah jelaskan Tritunggal bagaimanapun, oten-oten itu tidak mengerti. Makanya saya bawa ke bolpen. Karena ini yang paling sederhana untuk anak kecil. Karena saya mengajar di YouTube, sudah gambar setengah mati sudah tidak bisa. Ya, sudah tidak bisa dijelaskan. Lukas 22 ayat 42. Mari naik sini. Yang mau bertanya silakan sini. Lukas 22 ayat 42. Yesus berdoa kan? Ya, naik sini. Naik di sini. Naiklah. Naik pas sini mari. Naik. Yang Lukas 2 ayat 42. Yesus berdoa. Sini, naik. Saya akan jelaskan. Ingat ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam keadaan baik. Kelakuannya harus baik. Oke. Selamat malam, Gembala. Ya, malam Pak. Islam Kristen? Sih kalau Islam saya Kristen? Katolik dari kecil Pak. Jadi cuman Oh iya. tapi ngerti. Tapi cuma ini maaf, saya cuma nemu saja gitu di Lukas itu doang Pak, yang ada membingungkan memang. Yesus berdoa. Iya betul Pak. Oke. Begini Pak. Itu yang dipakai oleh Edis Pak. Itu yang bingung. Sebentar. Caranya Pak Edis. Oke, saya jawab ya. Oke. Ya. Bapak lihat, nanti saya akan jelaskan secara biblika dan secara kristologi dan secara teologi. Oke? Ya Pak. Bapak perhatikan ya. Oke. Di dalam secara teologi atau secara kristologi, dua maksud ini. Bapak catat ayat, kita buka ya. Bapak ingat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang. Betul Pak? Berarti Alkitab menjawab Alkitab. Setuju? Alkitab menjawab Alkitab. Setuju? Nah, Yesus mati, pasti kita tahu dia mati, Tuhan tidak bisa dibunuh. Betul? Betul, karena manusia ilahi. Nah, berarti kita harus Alkitab menjawab Alkitab. Betul? Bagaimana cara menjelaskan? Oke. Yesus mati, harus Alkitab menjawab Alkitab. Yesus berdoa, Alkitab menjawab Alkitab. Betul? Oke. Yesus punya Tuhan, harus Alkitab menjawab Alkitab secara letter like. Oke. Contoh, Yesus mati. Bapak catat ya. Coba nanti Yesus mati. Jawabannya di 1 Petrus 3 ayat 18. Wira 1 Petrus 3 ayat 18. Kalau Yesus mati harus kita jelaskan. Nah, ini Bapak ya. Ya Pak. Ini Pak. 1 Petrus 3 ayat 18. Oke. Kalau Yesus mati, jangan kita bilang, dia mati kan dalam keadaan manusia. Nggak bisa, harus kita tunjukkan ayat Alkitabnya, oke? Baru kita jelaskan, oke? Halo Pak? Pak? Halo Pak, ya. Ya, aku baca ya. Aku baca ya di layar ini ya. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Amin Pak. Amin. Dia dibunuh dalam keadaan manusia, sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ini jawabannya. Alkitab menjawab Alkitab. Setuju? Amin. Oke. Sekarang Bapak punya pertanyaan. Coba Lukas 6 ayat 12. 6 ayat 12. Nah, ayat 12. Nah, di sini Yesus berdoa, betul? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-semalaman ia berdoa kepada Allah. Betul?
Oke, sudah catat Pak? Oke, kita kembali ke Lukas 22 ayat 42. Pak, jangan keluar Pak, signalnya kan? Beralih Pak, beralih tetap digital. Oh ya, ini Pak, yang Bapak bingung di sini kan? Ya Bapa, jika engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ini Pak. Betul Pak. Oke, lanjut ke bawah. Nih. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Kalau Yesus Tuhan, kenapa diberikan kekuatan oleh malaikat? Betul? Betul Pak. Oke. Alkitab harus menjawab Alkitab kan? Betul Bapak? Betul Pak. Alkitab. Oke. Pertama, kita kembali ke Ibrani 2 dulu. Ibrani 2 ayat 7 sampai 9. Bapak catat ya. Saya kasih 2 dalil supaya Bapak kuat, oke? Iya Pak. Nah, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit, lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Berarti Yesus lebih rendah kan? Selama 33 tahun setengah, betul? Betul. Nah ini ya, Ibrani 2 ya ayat 7 ya. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sudah Bapak? Nah, untuk menjelaskan Yesus kenapa berdoa, Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Bapak catat ya. Alkitab menjawab Alkitab. Nih. Ini Pak, selama Bapak punya kebingungan di sini, Bapak baca, Bapak bisa baca? Monggo Pak. Ya, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Amin. Demikian sabda Allah. Amin. Amin Pak. Paham Ya. saya mengerti sekarang. Nah, Bapak udah mengerti? Udah, Wira tutup dulu. Nah, nanti saya kasih tunjuk gambar. Apa itu Allah? Bapak tahu Allah itu apa? Nah, ini saya gambarkan. Yang di bawah belajar ya. Banyak orang bingung dengan, Bapak catat. Banyak orang bingung dengan yang pertama. Lukas 2 ayat 22. Bapak catat. Ini ayat ini orang bingung. Ya. Lukas 2 ayat 22. Kan Yesus Tuhan. Kenapa waktu bayi dikecil dibawa kepada Tuhan? Toh? Betul nggak? Lukas 2 ayat 22. Lukas 10 ayat 21. Yang di bawah catat. Bila perlu Bapak Umum tutup mata. Lukas 10 ayat 21. Pak, jangan keluar begitu. Pak signalnya ya Pak ya. Melihat pengalihan dari liftnya Pak Bom ke digital itu begitu. Jadi ya ke Jangan Bapak catat saja di bolpen. Jangan Bapak catat saja di bolpen. Bapak jangan keluar. Bolpen pakai buku ya. Ya Pak, pakai buku saya catat juga. Ya. Lukas 2 ayat 22. Hari ini saya ajar ya. Lukas 2 ayat 22. Lukas 10 ayat 21. 10 ayat 21. Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 14 ayat 28. Ayat 28. 28. Yohanes 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Matius 4 ayat 10. Matius 4 ayat 10. Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Markus 12 ayat 29. 12 ayat 29. Banyak Nah, ayat. inilah ayat Alkitab yang membuat orang menafsir dengan sembarangan, sehingga mereka tidak bisa menjawab dari pertanyaan orang-orang seberang, sehingga mereka menafsir pakai namanya ilmu eisegesis, ilmu isi kepalanya.
Oke. Sendiri ya, Pak. Sekarang saya mengajar. Oke. Bapak perhatikan ya, catat ayat itu ya. Perhatikan Pak. Oke, saya tanya sama Bapak, Bapak paham ya. Perhatikan Pak. Perhatikan Pak ya. Yang di bawah juga perhatikan. Bapak bisa lihat di layar Pak? Kelihatan, Pak. Ya. Oke. Bapak mengerti Allah nggak, kata Allah? Allah atau Theos, Theos atau Elohim. Ini arti ini Bapak mengerti nggak? Ini dulu dasarnya. Ya, saya cuma tahunya gini, Ini Pak. apa ini ketik? Allah itu gelar, identitasnya proper name-nya tuh YHWH. Baik, sebentar. Kemudian Allah ini kan gelar toh. Bapak harus tahu Allah ini atau Theos Elohim itu sesembahan. Bapak tulis itu. Sesembahan sang sumber, bahan maha sumber, ya, sang pencipta maha pencipta. yang kita sembah. Oke? Sudah Pak? Paham ya? Sudah? Oke. Bapak lihat, kalau ada kata Tuhan, nih, Tuhan begini, tulisan begini, Itu atau Yesus. Tuhan, Ya. bukan Yesus, maksudnya Tuhan begini. Oke? Ini sama. Ini kurios. Kurios, Bapak catat ya. Kurios atau Adonai. Di dalam bahasa Ibrani. Yunani atau bahasa Oh, Ibrani. Ibrani. Kurios bahasa Yunani, Adonai bahasa Ibrani. Ini artinya penguasa, penguasa, gelar toh, pemilik, penguasa, pemilik, gelar ini. Oke? Sampai sini Bapak sudah catat? Paham, Pak. Ngerti. Sudah catat. Oke. Nah, sekarang Pak, tulisan kata Tuhan ini Bapak perhatikan, Bapak screenshot. Ini, Bapak screenshot, berarti Bapak belajar. Bisa? Bisa ini Bapak screenshot yang ini? Rekam layar, Pak. Rekam layar. Oh, rekam layar. Oke. Itu lebih Ini tulisannya artinya beda-beda Pak. Ini ya Adonai, YHWH. Nah, kalau di perjanjian lama Adonai nanti tulisannya begini Pak. Nih. ya. Huruf awalnya besar, Ya, kalau YHWH 4 huruf tetragrammaton. kapital. Ya, ini ya. Ini nih huruf besar kapital semua ini. Ya, paham, Pak. Sama dengan huruf besar Allah ini. Oke? Ya, Sudah lihat Pak? Oke. paham, ngerti. Ini Pak ya, saya tunjukkan. Oke, Bapak perhatikan di sini. Ya, ini. Bapak bisa perhatikan layar Pak? Nih. Kelihatan, Pak. Ya. Oke, kata Allah ya. Yang dimaksud dengan Allah ini tuh ada lingkaran ini. Nih, lingkaran ini, kuning ini. Karena Allah itu roh. Oke. Induknya ya, Pak ya. Ya. Allah itu roh. Ini nih. Ini. Oke. Roh. Bapak sudah lihat ya? Ini lingkaran ini. Nah, Allah ini, Allah yang roh ini ya. Pribadi pertama itu gini, Allah yang roh ini ya, namanya itu YHWH. Oke? Paham Pak? Hanya, Pak. Pak? Sumber. Ya, saya paham, Pak. Ya, sang sumber ini, sang pencipta ini, nama keagungannya YHWH. Oke? Ini proper name ya. Nah, YHWH ini namanya bukan cuma Bapak saja. Pribadi pertama, tulis Pak ya, pribadi pertama itu Bapak ini. Pribadi kedua Firman, pribadi ketiga Roh Kudus. Jadi namanya YHWH itu tiga-tiga ini namanya. Oke? Tidak bisa bilang Bapak saja, nggak bisa, itu sesat bidat. Makanya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu YHWH. Karena YHWH itu di dalam lingkaran ini. Kalau kita bilang YHWH cuma Bapa, itu oneness. Paham ya? maka di Yohanes 10, Nah, 10 YHWH, karena Firman ini di dalam lingkaran ini. Ini kan dalam lingkaran ini kan namanya YHWH. Jadi Bapa mempunyai Firman dan Roh Kudus ya. Ini YHWH itu tidak bisa bilang Bapa saja. Tapi ada Firman. Jadi Firman ini juga YHWH. Roh Kudus juga ini YHWH. Sampai situ Bapak paham? Nah, jadi Allah itu, Allah kan lingkaran ini. Bapa pribadi pertama Allah, Firman pribadi kedua Allah, Roh Kudus pribadi ketiga Allah. Karena dia dalam lingkaran biru nih, biru-biru. Biru ini kan Allah, betul? Sampai di sini Bapak paham? Iya, paham, Pak. Oke. Ya. Bapak perhatikan ya, Yesus ini itu kata Allah sudah ya.
Sebentar Pak, jangan lari ke Yesus dulu. Kita bicara pribadi dulu. Oke, ini kata Allah sudah ya. Berarti satu ini. Kesatuan ini ya. Sudah. Oke, Allah Tritunggal. Oke. Sekarang kata Allah terus. Sekarang kita akan bicara tentang kurios. Oke, kurios atau Tuhan ini, huruf kecil ini. Ini. Firman. Ini. Enggak, jangan bicara firman dulu. Ini Tuhan ini. Oke? Sudah Pak, Tuhan ini. Oke. Sekarang kita mau lari ke sini pengajaran ini. Oke? Tuhan, oke? Kurios ini. Nah, ini lingkaran ini apa kurios? Dia kurios juga penguasa, oke? Lingkaran ini. Lingkaran ini kurios, oke? Berarti ini Tuhan kan? Betul? Tuhan ya? Yang ini ya? Lingkarannya ya? Penguasa Tuhan, oke? Sekarang begini, kita buka ini Pak. Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan. Firman ini Tuhan enggak? Tuhan. Roh Kudus ini Tuhan enggak? Tuhan. Tapi bukan tiga Tuhan. Dia Tuhan satu. Tuhan ini kan warna biru nih, betul enggak? Satu. Toh? Nah, jadi satu, Tuhan itu satu. Cuma Bapa Tuhan, Firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Bapa Allah, Firman Allah, Roh Allah. Dia satu. Kalau Bapa bikin tiga Tuhan, berarti ini terpisahkan. Tritei. Oke, Bapak paham di sini ya. Jadi Bapa panggil Yesus Tuhan, Roh Kudus panggil Tuhan. Bukan maksudnya punya. Jangan kata punya. Paham ya? Jangan ada kata punya. Punya itu sama dengan memiliki, betul nggak? Memiliki. Berarti ada subordinat. Berarti ada lebih punya, berarti ada lebih rendah, ada lebih tinggi, betul? Betul nggak Bang? Ini Pak, ini setara ya. Nih. Iya ya. Ya, Ngerti, ini secara ontologi dia setara. Jadi jangan ada kata Yesus. iya, jangan ada kata punya. Yesus punya. Jangan ada kata punya. Kalau Bapa memanggil Yesus boleh kata Allah ya. Bapa panggil Yesus Allah karena ini Allah. Dia satu dalam lingkaran merah ini. Ucapan Dia Allah. satu dalam lingkaran merah, tahu? Secara ontologi. Bapa panggil Yesus pribadi kedua itu Allah. Yesus menyebut Bapa Tuhan, menyebut, memanggil, bukan punya. Jangan kata punya. Contoh yang tadi di Matius ini Pak. Nih Matius atau Lukas. Nih contoh Lukas. Nih Lukas 10 tadi kan Bapak bacakan. Nih Lukas 10 ayat 21. Nih. Nih Lukas 10 ya. Nih. Ya. Pada waktu itu ia juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus memanggil, berkata, bukan punya. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau menyatakan dalam orang kecil, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Betul? Sama dengan Matius 11, sama ayatnya ini, bunyinya sama. Nih, 11 ayat 25. Nih, sama. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus, nih Yesus memanggil pribadi kedua, memanggil Bapa, memanggil atau menyebut nama Bapa Tuhan. Karena Bapa panggil firman juga Tuhan, dia satu nih. Tiga pribadi bisa dibedakan, tapi tidak terpisahkan. Kalau menyebut berarti terpisahkan. Sampai di sini paham Pak? Karena firman itu Nah. ucapannya Bapa ya. Bukan ucapan. Firman ini adalah logos. Logos itu adalah hikmat. Nih Bapak screenshot ya. Saya kasih Bapak screenshot ya. Sebentar. Ya ini Bapak screenshot nih. Udah screenshot Pak. Oh wis. Ini nih Bapak screenshot yang ini nih. Nih silakan yang ini. Nih Bapak screenshot. Firman itu apa ini Pak? Nih nih. Oh iya. Yang ini Pak. Nih Bapak screenshot dulu. Kecerdasan akal. Nanti kan tinggal kasih besar toh. Nah ini ya. Sudah screenshot Pak? Sudah Pak. Oke. Nih firman itu apa nih Pak? Kecerdasan
akal budi, pikiran, hikmat Allah yang kekal, maha dalam hakikat Allah. Oleh firman Allah menciptakan segala sesuatu. Sampai sini Bapak paham? Nah, Bapak catat ya. Nih. Ya. Dalam diri Ya. Bapak lihat ini Pak, di dalam bahasa Yunani ada namanya logos. Bapak nanti screenshot ya. Logos ini diterjemahkan firman bahasa Indonesia. Ada namanya remata. Remata diterjemahkan firman juga Pak. Oke. Ada namanya grafe.